Presentasi saya hari ini mungkin strukturnya kira-kira gini deh. Saya akan mulai dari mungkin satu cerita kecil ya. Jadi satu ya kalau mau dibilang gosip dulu. Kita akan awali dengan gosip kecil gitu. Dan kemudian sesudahnya kita baru masuk ke apa yang mungkin agak lebih serius gitu. Jadi saya pikir untuk pembicaraan mengenai relasi antara arsitektur, kota dan urban design. Jadi saya akan mulai bicara dari sudut pandang arsitektur dulu, at least dari kacamata saya ya sebagai praktisi. Kemudian baru bicara sebaliknya gitu, dan kemudian ya dari situ mungkin ada satu semacamnya katakanlah semacam kalau mau dibilang kesimpulan kan ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi saya pernah belajar urban design selama kurang lebih 2 tahun di Belanda ya. Tapi sebetulnya udah itu doang gitu loh. Jadi 2 tahun di Belanda, saya pulang kemari dan kemudian ya udah sejak saat itu sampai hari ini saya tuh berpraktek sebagai arsitek gitu. Jadi sebetulnya pengetahuan saya tentang urban design dalam pengertian yang praktisnya itu sebetulnya mungkin nggak terlalu praktisnya itu saya sebetulnya nggak banyak gitu. Jadi itu sebabnya kenapa saya akan mulai bicara tentang urban design ini dari kacamata arsitektur dulu. Kalian pasti tahu TPAK dong ya, tahu TPAK ya. Jadi ya ini saya sebetulnya dengan cerita aja gitu. Jadi bahwa dalam TPAK itu kan ya kita kan punya para pakar tuh ya, dan para pakar itu kan mereka kan mewakili kan setidaknya 3 institusi ya. Jadi yang pertama kan institusi pendidikan, yang kedua itu adalah instansi pemerintah, dan yang ketiga itu adalah asosiasi profesi gitu. Jadi begitu masuk terus ya itulah, karena tugasnya mereka kan sebetulnya adalah memberikan masukan ya, memberikan nasihat ya, memberikan ya kritik saran ya terhadap desain dari para perencana yang kemudian nantinya akan dibangun gitu. Entah ya itulah, jadi ada yang fokusnya itu urusan teknis ya. Jadi misalnya kayak kita tangga kebakaran yang kurang atau misalnya osmoplowingnya nggak ada ya, jadi urusannya teknis gitu. Ada yang gitu. Ada juga yang fokusnya itu lebih ke masalah yang mungkin lebih konseptual gitu. Jadi yaitu bicara soal konsep, bicara soal tampilan bangunan gitu ya. Dan ada juga yang concernnya itu soal konteks gitu. Jadi bicaranya tuh yaitu sebetulnya kontribusinya desainmu terhadap kota itu apa sih gitu. Nah ini jadi pertanyaan itu sebetulnya kan yang kita mau tahu itu kan. Jadi kalau kita ngeliat desain kita gitu, terus kita ditanya, jadi desainmu ini kontribusinya apa sih terhadap perkotaan gitu. Nah kalau seandainya pertanyaan ini datang dari mereka yang mungkin fokusnya urusan teknis gitu ya, ya mungkin kebayang isinya tuh sebetulnya ya misalnya sekarang kita punya kayak isu green building gitu ya, bicara soal ODPV, sustainability yang gitu-gitu. Cuma karena pertanyaannya datangnya dari seseorang yang concernnya adalah masalah konsep gitu, maka saya pikir sebetulnya yang dia harapkan tuh jawabannya tuh bukan yang kayak gitu. Dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya itu lebih konseptual. Jadi di dalam pertanyaan itu tuh ada semacam ini implisitnya tuh gini loh, bahwa arsitektur tuh seharusnya tuh punya peranan aktif gitu. Peranan aktif dalam mempengaruhi wajah perkotaan. Mungkin bahkan bukan cuma wajahnya tapi juga ya ruangnya gitu loh ya. Jadi harapannya adalah bahwa lu jangan cuma bikin bangunan doang gitu loh. Bangunan lu harusnya punya peranan kritis gitu kan, punya peranan aktif gitu. Nah, saya pengen coba bahas dulu kenapa pertanyaan semacam itu tuh jawabnya tuh nggak gampang gitu. Kalian tahu nih gambar apa? Mesti pernah lihat sih. Ini gambar block plan sih sebetulnya ya. Jadi itu kita akan dapat si plotnya itu jadi plotnya lahan kita ya. Dan kemudian itu ada masa bangunan kita nanti ada di mana gitu ya, dan kemudian dengan segala macam peraturan itu. Jadi ini proyek kira-kira tahun 2011 ya mulai ya. Terus berlanjut terus tahun demi tahun gitu dengan segala macam perubahannya. Dan kira-kira 3 minggu yang lalu ownernya memberitahu kami bahwa proyeknya berhenti. Jadi ada sedikit masalah dengan budgeting gitu. Jadi ya udah stop gitu loh. Setelah berapa tahun itu dari 2011 itu ya. Itu ya, tapi ini awalnya itu ini ya. Ini proyek ini jadi kondisinya adalah sebagai berikut. Lahannya itu sebetulnya sekotak ini ya. Tapi di depan ini nih yang bisa diarsir abu-abu ini, itu adalah satu area yang ceritanya nanti itu bakal terkena perluasan jalan. Itu jadi walaupun ini istilahnya punyanya si owner ini, tapi itu nggak bisa diapa-apain gitu loh ya. Dan kemudian dari sini maka hitungan GSB-nya itu adalah mundur dari sini, mundur lagi 15 meter gitu loh. Sehingga akhirnya lahan yang segede gini itu yang tersisa untuk dibangun itu cuma tinggal
mungkin ya kurang dari separuhnya gitu loh ya. Nah di situ kemudian ya udah berdirilah si tower ini hotel aku ngomongnya, jadi ini proyek hotel. Jadi apa namanya, kalau kembali lagi ke pertanyaan yang tadi itu, jadi soal kontribusi objek arsitekturnya itu, jadi susah ngejawabnya karena di satu pihak kita diminta, saya rasa gitu ya, bahwa kami diminta untuk berperan aktif gitu dalam mempengaruhi atau mengubah atau memperbaiki wajah dan suasana ruang perkotaan gitu loh. Tapi di pihak lain, depan-depan kita udah kasih ginian gitu. Jadi apa, terus kita mau ngapain gitu loh, persisnya gitu loh. Jadi bangunan kita tuh cuma ada di situ. Tentu saja ini kasus khusus ya, setiap project punya kondisi spesifiknya sendiri-sendiri gitu ya. Ada beberapa yang mungkin punya potensi lebih gitu loh untuk menyentuh ruang kota gitu loh. Nah kebetulan di sini memang kasusnya ekstrim ya. Nah sehingga kita akhirnya nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Jadi ini bidang tanah yang terkena rencana jalan dipergunakan untuk kepentingan umum gitu loh. Nah ini maksudnya kepentingan umum ini kan apa? Gitu. Nah, saya kepikiran gitu loh, nggak sejauh kita bicara urban design gitu ya. Maka area itu ya itulah area urban design sebetulnya. Kalau kita punya piramidnya itu yang mungkin di atas itu adalah si planologi, kemudian di bawahnya mungkin lebih praktikal itu adalah urban design, dan kemudian turun lagi ke arsitektur gitu. Nah itu daerah abu-abu itulah yang ceritanya itu mungkin seharusnya adalah ranahnya si urban design gitu loh. Tapi daerah itu tidak bisa kita apa-apain gitu. Jadi apa, sekarang pertanyaannya tuh kita tuh jadi mesti ngapain sih sebetulnya gitu. Nah dalam kasus proyek ini kita ngeluarin gambar agent, nah ya udah kita sesuaikan saja dengan permintaan, dan kemudian gambar ini kita ajukan ke TPAK gitu. Nah tapi intinya adalah kita turutin aturan main mereka gitu. Daerah abu-abu itu kita nggak apa-apain ya, digunakan untuk kepentingan umum ya, whatever it is gitu. Bagaimana caranya kita akan menyentuh ruang urban ketika kita punya barrier segede gini gitu. Apa yang mesti kita kerjakan gitu loh. Apa sementara ruang yang bisa kita utak-atik hanya di depan gitu, dan sudah pasti kita butuh drop off gitu. Jadi di sini ada sedikit tampakan kepentingan antara tuntutan untuk memberikan untuk berkontribusi kepada ruang urban. Sementara pada saat yang bersamaan kita juga harus mikirin ini ya, aspek fungsional dari si bangunan. Kita harus memahami dalam kacamatanya arsitek itu barangkali kita sedikit menyumbang lah untuk kepentingan publik gitu ya. Kita kasih itu ruang di depan itu untuk ya aktivitas publik lah, atau mungkin justru sebaliknya ruang private yang dipublikkan gitu loh. Jadi itu di depan akan jadi retail ya, ceritanya pokoknya disewain deh gitu. Ya harapannya tentunya adalah bahwa somehow ruang di depan itu bisa jadi aktif lah gitu, walaupun ada barriernya di sini gitu loh. Tapi itu adalah sejauh yang kita bisa sentuh bahwa ya walaupun ceritanya ini ada di luar GSW, tapi kan strukturnya kan struktur semi permanen gitu. Jadi suatu saat kalau memang sedemikian maksudnya kalau di bangunan itu kalau ini nanti jadi jalanan, dan tentunya ini harus mundur, ya sudah dia dibongkar gitu loh ya. Tapi ternyata ini tidak berhasil, dan akhirnya yang terjadi adalah udah hilang gitu. Ruang yang ruang yang secuil tadi yang diperuntukkan bagi ya pertemuan antara si publik dan private itu sekarang jadi parkir gitu. Peranan kita ada terbatas pada si bangunan itu gitu loh. Dan kadang-kadang kita dengan orang ngomong soal ini jadi bahwa arsitektur itu mempengaruhi wajah kota gitu. Ya mungkin agak sayang gitu ya, bahwa mungkin ini ada benarnya dalam artian bahwa kita mungkin cuma bisa mempengaruhi wajah kota doang gitu loh, tapi kita tidak bisa mempengaruhi lebih dari itu gitu. Sepertinya ada sesuatu yang miss di sini gitu loh, ada semacam gap. Dan ini justru adalah area sebetulnya menurut saya seharusnya dipegang oleh urban design gitu. Intinya saya mau bilang bahwa sejauh kita bicara urban design di sini gitu, ya menurut saya sih soal itu sih gitu loh, mungkin kita nggak punya gitu loh. Kecuali kalau kita bicaranya ini ya, maksudnya sejauh kita bicaranya dalam kalau developer mungkin lain cerita. Ya mungkin hanya di situ saja ruang geraknya gitu. Dan kita bicara developer yang gede ya. Mereka-mereka yang punya tanahnya tuh udah berhektar-hektaran tambah banyak gitu, dan tentu saja mereka butuh gitu, divisi planning, divisi desain dan sebagainya. Tapi di luar itu gitu, sejauh kita bicara proyek-proyek yang secuil ini, kita tuh praktis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu depan sudah disodori gambar block plan kok. Jadi kalau block plan-nya bilang bahwa kita nggak bisa menyentuh ruang ini, ya sudah gitu. Begitu kita mulai main-main dengan ruang ini, ya proposal itu akan ditolak gitu. Kita akan harus start from scratch gitu. Jadi pertanyaan bahwa bagaimana caranya kita mau berkontribusi jadi sesuatu yang sekarang sudah dijawab ya gitu. Ya lagi-lagi ini masalah ini ya. Jadi setiap proyek pasti punya kondisi sendiri-sendiri ya. Nah, kami pernah melakukan sesuatu yang berbeda di Bali. Nah jadi ini konteksnya sudah lain lagi gitu. Jadi dengan Bali kami punya sedikit lebih kebebasan gitu. Jadi
Jadi kami bisa manfaatkan itu ruang di depan gitu ya. Jadi ya kondisinya mirip-mirip kita pasti selalu punya si GSB itu gitu ya. Dan kebetulan memang ya dengan segala macam negosiasi itu ya kita bisa manfaatkan ruang di depan itu untuk aktivitas komersial. Dan area itu jadi lebih maksudnya secara urban tuh mungkin jadi lebih menarik gitu. Jadi batasan antara si bangunan dengan si ruang kota itu mungkin jadi sedikit lebih kabur, lebih blur. Tapi ya itu kasus yang khusus ya. Di sini hal itu tidak terjadi. Mungkin berikutnya ini ya, jadi sebaliknya itu. Pada waktu saya diminta untuk berbicara di sini, gitu ya, bicara tentang relasi antara arsitektur, kota, desain, saya tuh kepikiran gini. Jadi gimana caranya saya mau ngomongin soal kota gitu, saya relasi ini gitu loh. Jadi kalau bicara tentang arsitekturnya, saya anggap kalian udah nyaman. Oke, nah sekarang jadi isinya kotanya gitu. Kota itu apa sih? Gitu loh. Nah ini dia pertanyaannya. Kota itu apa gitu? What is a city? Gitu. Kalian pernah kepikiran nggak? Kalau kalian ditanya gitu, kota itu apa? Kalian bisa jawab nggak? Saya nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa, tapi saya kebayang kota ya kota gitu. Cuma terus gimana ngejelasinnya gitu? Apa definisinya kota gitu kan? Oke, gue cari cara paling gampang aja lah. Gue malas ke perpustakaan ya udah gue cari Google aja gitu kan. Nah ini apa? Mungkin yang paling simpel Wikipedia. Jadi, large and permanent human settlement. Nah itu titik-titik di belakang itu maksudnya itu cerita panjang. Nah ini juga menarik. Jadi kita di sini kita punya istilah kota gitu ya. Cuma kalau di luar gitu kita punya istilah city dan town gitu kan ya. Itu beda gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau di sini kita punya nggak sih itu perbedaan itu gitu. Urusan ini loh, urusan large-nya ini loh. Ukurannya itu segede apa sih? Kalau kita bicara kota itu segede apa sebuah settlement sehingga dia tuh layak disebut sebuah kota. Ya. Terus apakah cukup dengan ukuran doang gitu, atau apakah ada hal-hal yang lain? Kita bicara kota, kita punya dua dimensi ya, katanya punya dua layer gitu ya. Yang pertama yang mungkin yang sifatnya tuh ya fisik gitu. Jadi memang yang bisa kita pegang gitu, tangible gitu, yaitu bangunan lah ya, settlement gitu. Yang kedua tuh mungkin yang sifatnya katakanlah sedikit lebih abstrak. Jadi bahwa kota itu tentunya punya yang namanya sistem ya, dia punya infrastruktur, dia punya sistem transportasi, dia punya sistem sanitasi, ya sistem komunikasi, jadi hal-hal yang sifatnya mungkin lebih susah dipegang. Gitu, ya. Nah yang kedua nih mungkin yang definisinya agak lebih ruwet kali. Jadi kalau menurut Merriam-Webster Dictionary itu kota itu adalah a place where people live that is larger or more important than a town. Yang kita di sini lagi-lagi town ini nih, ya maksudnya itu mungkin banyak kota kecil lah kita nyebutnya gitu ya. An area where many people live and work. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dia bicaranya itu sudah ada yang ini nih, si people ini loh, ya. Jadi bukan cuma lagi sekedar place, bukan cuma lagi sekedar settlement, tapi dia ada bicara soal people. Dan kemudian, ya, nah ini juga menurut saya juga menarik itu bahwa ini terutama bagian organize-nya ini. Jadi ketika kita bicara soal relasi itu tadi, ya bicara soal sistem. Itu bukan cuma urusan yaitu tadi infrastruktur, sanitasi dan sebagainya, tapi juga soal relasi antar orang di dalamnya gitu loh. Jadi soal organisasi gitu ya. Nah, terus yang terakhir, jadi saya ngambil dari teksnya Louis Mumford gitu. Dia bicara soal kota ya, as a related collection of primary groups and purposive associations gitu ya. Nah ini yang tadi saya mau bilang gitu loh, bahwa dari kacamata divisi dari dimensi perkotaan gitu, bahwa yang namanya kota itu the physical organization of the city ya, yang istilahnya itu sebagai suatu state set. Arsitektur itu sebagai yang membentuk si state set ini ya, yang sabotase kota ini kok tidak terduga, kadang-kadang ada mati lampu ya Pak. Jadi gini, intinya tuh saya mau bilang bahwa tadi saya depan-depan kan saya bicara bagaimana arsitek itu, misalnya dari kacamata seorang praktisi gitu ya, melihat urban design. Nah sekarang yang bagian kedua ini saya mau bicara mengenai bagaimana kalau dari disiplin perkotaan itu sebetulnya buat mereka itu arsitektur itu apaan sih? Gitu. Saya kepikiran itu, dan menurut saya agak curiga, nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi kalau menurut saya dari kacamata itu disiplin perkotaan, arsitektur itu pada dasarnya itu merupakan perangkat lah gitu ya. Dan jangan-jangan mungkin tidak lebih dari itu gitu loh. Perangkat untuk apa? Perangkat untuk mengatur relasi-relasi yang saya sebut di atas tadi. Jadi kalau kita melihat bahwa arsitektur itu merupakan tools gitu, dari kacamata perkotaan ya, untuk mengatur relasi-relasi tersebut gitu.
maka pada gilirannya mungkin kita bisa melihat arsitektur itu sebagai suatu refleksi atau suatu cerminan dari relasi-relasi yang ingin diciptakan di dalam perkotaan gitu, oleh si urban planner, siapapun urban plannernya gitu. Jadi ini jadi sebenarnya timbal balik ya. Jadi di satu pihak arsitektur itu menjadi perangkat untuk mengatur ini. Jadi ini kan soal live and work ini ya, untuk mengatur yang ini nih, soal how to organize ya, how to organize people dan itu. Jadi ini kan soal purposive activities ya. Jadi disitulah arsitektur kemudian bisa berperan gitu ya. Tapi di pihak lain kita juga bisa melihat arsitektur itu sebagai sebagai cerminan dari intensi dari si urban planner ya. Kota itu sebetulnya itu mau diarahkan kemana sih gitu ya. Jadi saya pikir di sini juga sebetulnya ada ruang bagi kita untuk kalau kita mau sedikit lebih kritis gitu ya. Jadi sejauh kita setuju atau tidak dengan intensi tersebut gitu ya. Tapi pertanyaannya kan intensinya apa? Gitu. Kita harus tahu dulu intensinya apa. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat sampai saya lebih memang saya mainnya di Jakarta ya. Jadi saya tahunya Jakarta. Yang lain saya nggak tahu. Tapi sejauh kita ngeliat Jakarta gitu, maka pertanyaannya adalah kalau kita ngeliat di luar sana gitu ya, kita ngeliat kondisi urban sekarang gitu, realnya gitu, sebetulnya intensinya itu apa sih? Arahnya tuh mau kemana sih? Ini nanti kalian mau koreksi. Saya pikir bahwa sejak kita kenal yang namanya sistem coupling itu, jadi mungkin ada pengaruhnya dari entah modern movement, itu garden city movement dan sebagainya, sehingga sekarang kalau dulu kita bikin gini, kalian tahu Kevin Lynch kan ya? Pertanyaannya adalah kalau sekarang kita melihat kota, apakah prinsip-prinsip dari Lynch itu masih bisa diterapkan atau tidak sih untuk membaca image of the city gitu? Ya. Jadi saya pikir agak susahnya gini loh, bahwa sekarang kalau dulu kita punya namanya streets and squares, ya, sekarang tuh kita punya roads and intersections gitu. Jadi apakah kita masih bisa pakai teori yang sama, atau cara pandang yang sama? Gitu. Sementara apa gantinya gitu kalau memang tidak bisa? Gitu. Saya pikir sekarang kita berada dalam kondisi yang mungkin seperti ngambang gitu loh. Jadi di satu pihak, memang sekarang urban design modern urban design itu urban planning gitu, itu pasti mikirinnya soal infrastruktur. Kita dikasih satu coupling yang sudah dikelilingi oleh jalanan atau yang pakai island gitu. Jadi nomor satu itu pasti ada infrastrukturnya gitu. Jadi belum apa-apa, lahan kita tuh sudah di-coupling dulu. Kalau dulu bangunan itu mungkin bisa berdiri jajar-jajar tempel menempel satu sama lain, sehingga relasi antara ruang urban dengan arsitektur itu bisa dibilang tuh yang mungkin langsung lah, direct. Gitu. Ruang urban yang tercipta itu merupakan hasil dari si objek arsitektur di dalam ruang kota. Ya. Sekarang enggak. Dan sekarang kita punya jalanan ya, dan kita punya itu ruang arsitektur kita sendiri gitu. Jadi sekarang kita punya bangunan itu kayak berdiri di tengah pulau gitu. Dan jadi di satu pihak kita tahu bahwa ya kita butuh kendaraan ya, kita butuh itu sistem infrastruktur jalanan dan sebagainya. Tapi di pihak lain ya mungkin karena biasanya gitu ya, begitu sesuatu itu mulai hilang gitu, kita mulai nyadar gitu, wah ini kayaknya penting gitu. Kita butuh itu ruang-ruang urban itu, ruang-ruang urban yang klasik itu gitu, yang tradisional itu yang orang berjalan kaki, pedestrian dan sebagainya. Kita butuh streets, kita butuh squares gitu loh, nggak cuma roads and intersections gitu loh. Jadi pada akhirnya terjadi apa ya, mungkin semacam kompromi yang aneh gitu loh. Jadi sekedar gambaran aja, kalian mungkin pernah jalan di mall itu nggak itu. Nah itu kondisinya lucu tuh. Jadi kalau jalan di depan itu, ya, di sekelilingnya si mall itu, pedestriannya bagus banget. Tapi coba nyebrang dari situ, nyebrang jalan aja. Ya balik lagi trotoarnya cuma 100 meter, mungkin pavingnya udah copot-copot gitu. Jadi ini agak surreal gitu loh. Di satu pihak kita punya tuh ruang yang bagus itu, di pihak lain kita punya infrastruktur gitu. Dan di luar dari itu ya sudah gitu, bukan urusan kita lagi gitu. Ya. Dan itu sebenarnya kenapa saya katakan bahwa kita bicara urban design di sini, mungkin dia tuh lagi mandek gitu loh. Saya nggak tahu lah. Ruang itu adalah ruang yang sama sekali kita nggak bisa sentuh, ya. Dan yang kayaknya planner juga nggak menyentuh gitu loh. What happens in between gitu loh. Ya sekarang kita punya mungkin kantor konsultan yang fokusnya lebih di urban design gitu ya. Cuma mungkin jumlahnya nggak cukup banyak. Akhirnya situasi kayak gini tuh yang melahirkan kondisi seperti yang kalau misalnya kita lihat di kota tua gitu misalnya. Nah ya kondisinya itu kondisi aneh begini gitu loh. Di satu pihak kita punya ruang ini yang ceritanya kalau sebagai street gitu kayaknya bagus gitu loh, dia punya skala dan proporsi yang bagus gitu ya. Tapi coba lihat nih, bahwa di dalam street itu kita punya mobil gitu loh, mobil lewat-lewat gitu loh. Tapi kita harus sediakan ruang untuk keduanya gitu loh. Sehingga terjadi kompromi-kompromi yang aneh ini gitu loh. Sejauh kita bicara soal intensi itu tadi gitu ya mungkin
ya saya belum bisa baca itu arahnya kemana gitu. Dan sampai pada kejelasan itu saya pikir ya mungkin sebagai praktisi, sebagai arsitek saya mungkin akan lebih banyak fokus di bangunan gitu. Urban design itu ya kecuali memang ada permintaan untuk itu ya sorry gitu. Gue mungkin hanya bisa kasih proposal gitu, tapi proposal itu akan dijalankan atau tidak ya kenapa gitu. Dan di samping itu urban design mungkin tidak sesimpel desain doang, sesimpel tarik garis, pasti ada banyak hal lain. Kita bicara soal ya bukan cuma masalah infrastruktur gitu, tapi kita bicara soal itu relasi sosial gitu. Ruang urban itu sebagai ruang interaksi sosial, dan itu tentunya tidak bisa didesain hanya dalam tempo 1-2 hari, 1-2 minggu ya. Jadi ya kira-kira begitu kan. Ini dikasih block plan pasti dianggap nggak bisa aktif, tapi kan yang mau didefinisikan di sini maksudnya aktif itu gimana sehingga pada saat ada active planning seperti itu sebenarnya sudah menahan gitu kualitas keaktifan arsitek. Sejauh kita bicara ruang kota itu, sejauh kita bicara ruang urban dengan image ya, maka menurut saya yang akan sangat berpengaruh terhadap image itu adalah form. Kita sebagai arsitek yang mendesain, yang membuat form itu merancang si ruang itu. Jadi pada saat kita di-cut dari ruang, maksudnya dari yaitu pada saat kita dikasih boundary itu, ada area yang kita betul-betul nggak bisa apa-apain. Jika kita punya ruang di situ, sebetulnya mungkin kita bisa bikin dari ruang yang hijau, sesuatu yang mungkin ya itu sifatnya lebih secara formal itu lebih kuat. Gitu. Tapi itu tidak terjadi, gitu. Karena emang ruang itu tidak bisa kita sentuh. Gitu. Jadi sebetulnya arahnya lebih ke situ. Oke. Pertanyaan kedua. Lanjutannya. Kalau misalnya memang anggap aja, nggak ada artist planning, gitu ya. Terus arsitek boleh mengusulkan sebebas-bebasnya. Nah, pertanyaannya kan to what extent gitu, sampai sejauh mana sebenarnya keaktifan yang diinginkan oleh arsitek untuk bisa dianggap bisa berkontribusi baik di kota. Soal kegamangan. Kalau kita punya satu pihak kita tahu bahwa kita butuh infrastruktur, kita butuh space untuk si mobil itu, si kendaraan itu. Tapi di pihak lain kita juga butuh space untuk orang gitu. Yang saya dengan mengacu pada masalah kompromi itu tadi, malah gue pikir ya batas yang paling realistisnya itu ya at least adalah ya sampai ya itulah at least sampai sebatas si jalan gitu ya. Kalau dimensi praktisnya seharusnya KDB KLB ditentukan oleh arsitek, bukan oleh planner. Ini bukan sidang, tenang. Gue merasa dia di sidang. Kalau saya kan itu area abu-abunya kan, jadi tadi itu to what extent gitu, terus gimana gitu. Kalau kita kan bagian pertamanya gampang memang, karena sudah dibatasi dengan satu pembatasan juga bahwa udah ada block plan, makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Fine. Nah, sekarang nggak ada nih, nggak ada block planning nih. Arsitek otoriter nih, boleh punya satu power yang luar biasa, dia boleh membuat apapun yang dianggap bisa membuat satu kontribusi yang sebaik-baiknya di kota. Tapi sampai mana kalau gitu yang diminta oleh arsitek? Kecuali arsiteknya sekaligus jadi urban designer ya. Jadi problem itu. Seandainya kita kepengen sekalipun gitu, sebagai arsitek itu sekaligus ini ya, arsitek dan sekaligus urban designer gitu. Ya itu maksudnya itu tidak terjadi di sini gitu ya. Cuma ya gini ya, lagi-lagi gue pikir kita harus ngerti inilah. Maksudnya ini kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Kenapa? Akan ada dimensi-dimensi tertentu yang gue rasa memang itu sudah beyond architecture gitu loh. Tapi kalau begitu berarti masalah yang sekarang apa ya? Berarti kan oke aja kan dengan adanya artist planning seperti itu. Artist planning sendiri sih sebetulnya bukan berarti tidak boleh ada gitu. Menurut gua memang perlu ada gitu loh. Cuma ini ya, jadi masalahnya itu adalah ya apa yang diatur dalam artist planning itu barangkali. Jadi itu yang membuat kita jadi susah sekali untuk menjawab pertanyaan itu tadi gitu. Bagaimana kita mau berkontribusi gitu loh. Jadi sekarang dari artist planning tadi bagian yang paling mengekang itu apa? Ya kalau menurut saya ya, bahwa kita tuh nggak bisa bikin apa-apa di luar ya si GSB itu. Berarti masalahnya GSB ini? Salah satunya kalau menurut gua. Jadi mungkin sebagai contoh aja gitu dia bikin sesuatu yang melanggar gitu kan GSB-nya bisa di Juga buat desain dia tuh jadi menarik justru ketika pembatasan itu dilanggar. Jadi maksudnya dengan segala keterbatasan itu tadi, lu arsitek lu harus bangunan lu sendiri aja gitu. Jadi pada akhirnya mungkin oke lah kalau memang kita cuma bisa mainnya tuh di wajah gitu, di wajah kota gitu. Maka mungkin pertanyaannya kan sekarang wajah itu mau bicara apa gitu. Ini sebenarnya udah bicara dimensi lain. Ya ini sebagai dimensi wajah lain. ya. Dan tadi masih bicara dimensi volume sebenarnya. Iya, udah lah ya. Tapi
kalau misalnya disalahkan, ya tanda kutip disalahkannya adalah volume yang terjadi gitu. Tapi itu bukan salahnya klien atau arsitek yang memilih tempat itu ya, karena peruntukannya mungkin sudah diketahui tidak tepat tempatnya. Aku cuma mencoba untuk memahami gitu ya frustrasinya Pak Den itu seperti Oke. apa gitu. Peraturan yang kami terima gitu, volume yang kami terima, batasan yang kami terima itu jadi kesana kayak mengkungkung, bukan liberating, karena Iya. kami nggak ngerti arahnya mau kemana gitu. Mungkin kekurangannya adalah bukan di peraturannya atau Soal emosi pembentuknya, atau- cuman informasi bahwa volume ini ada benefitnya ke lingkungan kota tuh seperti apa gitu. Ya. Kita karena frustrasi nggak bisa baca nih arahnya mau kemana, ntar gue bikin Nggak bisa baca arah peraturannya, Iya. atau nggak bisa baca arah proyeknya. apa yang diminta, apa yang appropriate di situ gitu. Tapi kan appropriate itu ditentukan oleh intensi proyeknya. Karena tempat itu sendiri netral pada dasarnya. Tapi pada saat intensi masuk di sana, maka baru bisa keluar nilai appropriateness-nya. Nah, yang menentukan nilai appropriateness kan klien dan prinsipal. Kayak saya ini. Mungkin peraturannya mungkin yang terlalu primitif. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kayak di Singapura gitu, urban design kelihatannya udah canggih. Canggihnya gimana ceritanya? Canggihnya bisa gini, di dalam setback itu ada rules di dalamnya. Misalnya dalam 5 meter, ada kita harus sediain 2 meter buat pedestrian, setengah meter buat drainasenya atau rainwater harvestingnya, dan ada beberapa studi tentang infrastruktur yang memang dari luar ranahnya arsitek. Apakah peraturan kita sudah cukup maju, ataukah akhirnya dibilang primitif? Dari tahun ke berapa memang nggak pernah berubah kan? Betul lah, paling gampang KLB kan nggak pernah direvisi. Ya, KLB nggak pernah direvisi, Nggak akan seperti ini. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya arahnya begitu aja gitu, sederhana aja bahwa bagaimana kemudian satu kacamata ya atau perspektif yang bisa digunakan untuk menengahi ini. Karena pada saat kita bicara praktis gitu ya, udah nggak mungkin tidak ada yang ditengahi gitu aja kan. Untuk menentukan itu kan kita mesti tahu medan-medannya nih, limitasi-limitasinya nih. Nah sekarang kalau di tengah ini, sekarang kan pertanyaannya jadi jadi ini kan arahnya jadi bisa distopian nih. Arahnya jadi akhirnya menjadi bahwa oh jadi arsitek sama sekali tidak bisa aktif kah gitu kan? Atau sebenarnya masih bisa dengan cara sekarang aktif, tapi gimana gitu, dengan apa rambu-rambunya? Nah, ini kan masalah ending ini, mau happy end atau dark ending nih? Mau dibiarin gantung aja boleh? Antara planologi, planning, urban planning dengan arsitektur yang ranah-ranah yang harus ditangani dan selalu tidak akan pernah ketemu. Mungkin urban design adalah jembatan itu. Mungkin di New York contoh yang urban design-nya sangat ketat. Ya, mungkin kita bisa ngambil contoh dari Mies van der Rohe dengan Seagram Building-nya yang dia dengan murah hati merancang bangunan di lahan yang dia setengahnya bangunan tinggi lalu sisanya dipakai untuk plaza. Pada zaman itu mungkin belum mengenal istilah urban design, tapi dia bisa melakukan work yang berada di ranah secara nggak langsung di urban design. Mungkin sekarang bisa nggak sih kita sebagai arsitek lebih lebih membuka diri menjadi generalis murni yang nggak melulu kita berbicara building dan keegoisannya terhadap konteks kota. Bicara soal Mies van der Rohe tadi, saya nggak tahu ya apakah memang dia itu mikirnya ruang urban atau dia mikir objeknya supaya objeknya lebih kelihatan gitu. Walaupun akhirnya setahu saya memang akhirnya yang memecahkan persoalan itu adalah marketing gitu. Jadi ya karena ternyata space yang dijual itu tuh memang segitu tuh sudah optimal. Gitu. Jadi kalau lebih dari itu dia rugi. Kan dari awal kelihatan kayaknya kita sudah terlalu optimis dengan peraturan sama pemerintah. Cuman saya baru-baru ini juga sempat cari, kan biasanya kita ada tuh tata kota di internet kan kita bisa akses langsung, tapi belakangan ini tuh setahu saya lagi nggak bisa dibuka. Ternyata setelah ditanya ke tata kota sedang direvisi seperti itu. Mungkin ya di sini sih kita coba optimis ya bahwa mungkin ya era yang baru ini, gubernur yang baru juga mungkin mau ada perbaikan. Saya langsung kerja di developer, yang kalau misalnya Pak Denis bilang di developer itu kita punya bagian-bagian masing-masing, sebetulnya saya pribadi nggak melihat kalau kita itu terintegrasi kerjanya. Urban planning tuh rasanya kerjanya cuma sampai ini bagian residensial, ini bagian komersial. Tapi nanti dari residensial ini langsung dilempar ke departemen kita, kalau kita mau bikin komersial lagi, itu juga masih bisa. Kita arsitek-arsitek di dalamnya sebenarnya nggak bekerja dengan batasan-batasan yang ada sebenarnya. Kita malah bikin batasan kita sendiri, dia memang sebebas itu. Tapi pada kenyataannya, udah dibebasin pun,
kelihatan kan bangunan-bangunan di developer juga nggak sewah itu untuk memberikan kontribusi ke kota gitu loh. Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya untuk dari sisi arsitek itu tuh challenging-nya tuh gimana arsitek itu benar-benar bisa berkontribusi dengan batasan yang ada mau nggak mau. Karena batasan itu mau ada atau nggak ada kenyataannya nggak berkontribusi lebih juga kan ke kota. Balik lagi ke marketingnya, karena marketingnya yang nanya ke konsumennya yang maunya kayak apa, yang laku. Arsitek tuh terbatas banget gitu, terkungkung banget sama yang namanya ya marketing itu, karena job desk-nya utama namanya developer itu beda sama konsultan arsitek. Saya juga melihat ada segmentasi antara hasil dari arsitek sendiri dengan perubahan gitu maksudnya. Jadi belum mungkin kayak disampaikan sama teman-teman sebelumnya, mungkin kerjanya kita masih misah-misah nih kayak gitu. Ya saya pikir sih sebenarnya ya kalau di Indonesia sebenarnya kasusnya ada unik lah, karena masalahnya kan bukan masalah industri arsitektur lah ya, tapi ada masalah legal, law enforcement dan sebagainya. Kalau buat saya sih dimanapun pekerja, kalau kalian lihat namanya divisi urban design planner emang kerja sendiri-sendiri. Saya yakin nggak pernah ada yang ngobrol atau segimana kolaborasi. Cuma bedanya sistemnya sudah sedemikian rapinya sehingga membuat walaupun mereka kerja sendiri-sendiri nyambung-nyambung aja kan gitu. Masalahnya di sini enggak, jadi ada masalah dengan sistem yang lebih besar nih. Tapi buat saya itu bukan urusan kita kali ya. Dalam artian ya perangnya beda terlalu besar. Nah kalau dengan kondisinya sekarang itu terlepas dari masalah aturannya nggak pernah diupdate, aturannya juga meleset. Nah, sekarang tuh gimana? Saya sih setuju sama Pak Denis bahwa kontribusinya kalau kita balik itu dua. Satu bentuk, kedua masalah energi gitu ya. Karena dua itu langsung ketemunya sama urban. Itu udah jelas. Gitu. Tapi jelasan ini menampilkan ironi lain. Bahwa ironi lainnya itu menjadi jelas karena bisa diukur. Ya kan? Jadi kualitatif sebenarnya pendekatannya. Tapi waktu kita bicara kualitatif, itu hilang. Pada kita di studio atau di kampus, kita semuanya dihadapi dengan sesuatu yang sifatnya kualitatif sebenarnya. Bikin yang bagus dong, masa begini? Wah, malah yang sifatnya kualitatif kayak tadi bilang marketing itu hilang. Nah, pas keluar kebalik kan? Nah, sebenarnya bukan kebalik kalau buat saya. Kalau buat saya hanya bedanya kalau di kampus itu dijagain kan kasarnya. Kalau dia mau belum lari berenang di UC, janganlah, jangan kesana deh, udah gak usah pikirin. Pas keluar, udah ya siap ya, terus lari gitu kan. Tiba-tiba dia harus berperang sendirian, menjaga dirinya sendirian mengenai kualitatif itu sendiri. Yang ada perangnya di depan tuh yang orang ketemu dengan medan hanya dengan mudah berargumentasi dengan sesuatu yang kualitatif. Kan itu kondisinya sekarang begini kan, gitu kan. Makanya frustasinya muncul di situ kan. Saya tahu ini bagus, tapi gimana membuat dia percaya bahwa ini bagus? Tuh yang dia lihat cuma angka. Ya nggak Pak? Setuju. Kan gitu sebenarnya. Nah ini mau dimensi yang kalau kita bicara solusi praktis nggak ada. Tapi saya cuma bisa bilang bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan sistemik gitu, bahwa kalau semua orang punya pemikiran seperti itu atau dia paling dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak, ya tinggal masalahnya sejauh mana kemudian semuanya mau bergerak ke arah yang sama gitu kan. Karena sekarang kita bicara sesuatu yang kualitatif tadi itu soalnya sudah diperjuangkan masing-masing, tidak ada peraturan yang memaksa, tidak peraturan yang mengatur, tinggal sekarang kita mau nggak kemudian memperjuangkan itu, yang walaupun mungkin juga kalau dibilang, kalau kita hitung-hitungan lagi pendekatannya, apakah ada rewardnya? Ya belum tentu ada rewardnya saat ini. Bahwa kita sekarang mau sama-sama berbuat sesuatu yang baik, yang mungkin hasilnya 5 tahun ke depan, atau kita mau berbuat sesuatu yang hanya untuk sekarang, tapi kita nggak tahu 5 tahun ke depan ada apa gitu. Karena kalau kita menunggu semua tadi, gitu, menunggu ada sistemnya dibereskan, master plan dibenerin, ya nggak tahu gitu sampai kapan jadinya gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya kan pendekatan yang dulu Pak Mamo tuh pernah ngomongnya soal single cell itu kan. Dia buku yang pertama itu kan cuma bilang seberapa cukupkah cukup gitu kan. Ya, pertanyaan kan yang sering dikutip di mana-mana. Ya dia sendiri nggak tahu maksudnya apa sebenarnya. Tapi sama, maksudnya pertanyaan sama kan. Segede ini tahu gimana kita segini tuh ya pas segini gitu. Atau segini tuh segini nih, tahu dari mana gitu. Apalagi dengan kondisi kota yang seperti itu. Gitu. Ya akhirnya dia cuma bilang sebenarnya usul single cell itu sebenarnya sama ininya, bahwa ya udah saya nggak usah pusing-pusing, saya cuma pokoknya setiap rumah yang saya buat, gitu ya, saya kontribusi sesuatu. Saya yakin kalau semuanya itu ikut begitu, syukur-syukur membuat sesuatu yang lebih baik. Maksudnya single cell gitu, dia balik gitu, saya nggak berpikir besar, saya berpikir kecil, saya mulai dari saya aja. Saya cuma merasa
bahwa itu moral duty sebenarnya dari arsitek untuk bisa berargumentasikan bagaimana sesuatu yang kualitatif itu bisa diterjemahkan juga dalam sesuatu yang kualitatif sebagai suatu bentuk argumentasi. Untuk kasus saya walaupun ini bukan arsitektur, kampus ya sederhana. Di mana-mana yayasan manapun akan minta sekolah arsitekturnya itu terima mahasiswa lebih banyak tiap tahun. Gitu. Nggak peduli dia mau anak itu belajar jungkir balik atau di MPR nggak peduli gitu kan, pokoknya nambah gitu. Singkat kata, pokoknya saya berhasil dalam tahun ini bilang mereka akhirnya yayasan bilang untuk arsitektur nggak boleh lebih dari 70. Kalau mau naik lebih harus orang lain, nggak boleh arsitektur. Caranya nggak mudah, tapi ada satu step-step yang bisa dilakukan. Memang akhirnya si arsitek itu harus berpolitik dan memperhatikan banyak hal sebenarnya. Gitu. Misalnya tuh atasannya tidak memahami, ya pasti itu kan saya tembok yang keras kan, bahwa nggak mau juga akhirnya, yang lain bisa gitu. Nah itu mungkin batasnya itu, bordernya di mana, sejauh mana saya mau fight untuk idealisme saya. Gitu ya. Tapi jalannya ada gitu. Dengan gimana akhirnya bahwa kita bisa memperlihatkan misalnya proses yang terjadi dan apa yang bisa dicapai gitu dengan visi-visi yang mereka sendiri mungkin bisa pahami gitu. Ya saya nggak akan bisa bicara dengan bahasa pendidikan bahwa belajar sektor itu menurut ya percuma lah, mereka nggak bakal dengar. Tapi kita bisa bicara sesuatu bahasa yang mungkin mereka bisa mengerti. Nah ironinya lah bahkannya adalah itu sesuatu yang sudah pilihan masing-masing orang. Buat saya kerumitan masalah urban itu kan di situ ya. Bahwa ternyata penyelesaiannya itu adanya di sesuatu yang kualitatif gitu. Sesuatu yang sifatnya sikap, sesuatu yang sifatnya idealisme, sesuatu yang sifatnya ya tadi moral duty itu. Yang nggak pernah ada yang bisa nyuruh, nggak ada yang bisa maksa. Nah itu tadi saya tanya makanya kan. Akhirnya apakah memang kalau kita dalam kondisi sekarang sejauh mana yang kita bisa lakukan? Kan maksudnya sih yang sama sekali nggak ada, masih ada lah. Memang kita nggak bisa tinggal diam dong, misalnya kalau emang defaultnya begini, kita bagaimana? Nah memang di era di Indonesia ini, memang arsitek di sini memang harus nge-push lebih dalam. Energinya siapin lah. Nah ini sebenarnya lebih ke nge-push bagaimana kita pendekatan ke klien supaya dia tidak bisa bilang iya gitu. Iya gitu. Ya dan hakikatnya desainer itu innovate gitu ya, dengan skala apapun gitu ya. Dan innovate itu kita mesti berani ya ada visi. Nah visi itu nggak perlu belum ada. Dan untuk bilang yang belum ada itu benar atau baik, nah itu butuh berani. Kenapa aku kepikiran juga bahwa barangkali lalu yang semua pembicaraan ini gitu ya, apa yang kan berkisar di pertanyaan itu ya. Sebenarnya kita bisa ngasih kontribusi apa sih gitu. Pertanyaan sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin agak naif sih, jadi maksudnya gue pikiran gitu bahwa arsitek itu mungkin emang naif sih, agak naif bahwa berpikir bahwa dia bisa berbuat lebih daripada yang sudah difitrahkan. Mungkin ini semua diskusi dimulai dengan suatu pandangan naif itu tadi pertanyaan itu tadi. Mungkin sebetulnya nggak usah ditanya apa itu. Masalahnya kan soal value kan sebenarnya kan. Value, kita bicara soal value sebenarnya. Sebenarnya berapa harganya value kita gitu. Atau value sebuah desain sebenarnya. ya, sebenarnya yang kita mau kan cuma tempat di mana sebuah kota yang punya kualitas urban design yang baik. Dengan Pak Dedis kan ngasih, ini nih realitasnya itu begini, bangun, wake up gitu. Jadi pada akhirnya cari lagi, oh ya intensinya adalah sebuah tempat di mana punya kualitas urban design yang baik lagi gitu lagi. Jadi itu baik lagi sih, jadi dua tarikan ini diskusinya kaya banget. Jadi kalian sendiri kan bisa tahu ya tarikannya ini yang terjadi gitu sebenarnya. Ya mungkin pada akhirnya emang apa ada batasan-batasan itu dan kita memang harus berusaha seoptimal mungkin dalam batasan itu. Saya pikir sebetulnya mungkin akan lebih gampang seandainya kita punya semacam common ground gitu. Jadi apa common vision lah gitu. Sebenarnya ini mau diapain sih gitu. Jadi ini tugasnya master plan. Ya apa dari itu ya kita kan apa seperti kata si Jaja tadi kita nggak tahu gitu loh. Dan apa situasi yang ada sekarang itu tidak memungkinkan kita untuk membaca dengan clear gitu loh. Maunya apa sebetulnya. Yang kebaca itu adalah situasi yang ngambang gitu loh. Situasi yang gampang gitu loh. Dan itu yang saya pikir seharusnya apa ya at least mungkin urusan itu seharusnya bisa diberesin gitu loh. Walaupun tentunya ya itu levelnya lagi-lagi di atas itu gitu loh. Ya, gitu sih. Nah, ya udah. Oke.